Halo, halo, hai. Bun, Mams, tahu nggak sih kenapa anak usia 6-12 tahun itu rentan terkena obesitas? Dan kenapa ya mereka mulai melakukan diet? Yuk cari tahu. Para bunda tahu nggak sih, berdasarkan laporan penelitian gabungan tahun 2016 yang dilakukan oleh UNICEF, WHO, dan ASEAN, Indonesia memiliki presentasi yang sama untuk anak obesitas dan malnutrisi, yaitu sebesar 12%. Tapi harus bunda catat ya, kalau obesitas sama kelebihan berat badan itu berbeda loh. Nah, jadi gimana dong biar tahu anak bunda itu memang obesitas atau hanya kelebihan berat badan? Bunda bisa nih ajak si kecil cek ke dokter. Nanti si kecil akan diukur berat dan tinggi badannya. Setelah itu akan dikalkulasikan dengan indeks massa tubuh. Hasil ini nanti akan dibandingkan dengan nilai standar atau normal. Lalu, apa sih yang bikin si kecil terkena diabetes? Ada banyak nih Mams pemicunya. Ada yang karena lagi suka-sukanya banget buat jajan, apalagi zaman sekarang banyak banget yang jual makanan junk food. Tapi bunda sama ayah lagi jarang ngajakin mereka buat bergerak. Nah, makanan-makanan ini itu bisa banget bikin anak rentan terkena obesitas. Oh no! Eits, tapi bukan itu aja loh penyebab anak bisa kena obesitas. Bisa juga si kecil terkena obesitas menurun dari genetis ayah dan bunda. Tapi bukan hanya karena para parents yang mengidap obesitas selalu diturunkan ya. Bisa jadi karena pola makan dan gaya hidupnya para parents yang kurang baik. Selain itu, juga ada faktor psikologis. Si kecil yang menjadikan makanan sebagai pelarian dari rasa frustasinya atau stres psikologis dari pelajaran sekolah, ngerasa bosan, lagi ada masalah, dan bentuk emosional lainnya. Nah, sekarang kita identifikasi yuk. Kira-kira anak bunda obesitas nggak ya? Untuk mengidentifikasi obesitas, kita akan menggunakan IMT, yaitu Indeks Massa Tubuh. Pertama, kita harus mengetahui nilai IMT. Caranya dengan menghitung berat badan dibagi tinggi badan dikali tinggi badan. Jangan lupa berat badannya dalam kilogram dan tinggi badannya dalam meter. Kalau sudah tahu nilai IMT, yuk kita identifikasi. Untuk mengidentifikasi, kita akan menggunakan data dari Kementerian Kesehatan. Untuk anak usia 6 tahun, kalau nilai IMT-nya berada di antara 22,1 sampai 23,2, berarti itu udah overweight loh bunda. Nah, kalau lebih tinggi dari itu, sekarang usia itu 7 udah tahun nih bunda. Untuk usia ini, kalau nilai IMT-nya berada di antara 23,3 sampai 24,6, itu overweight. Dan kalau lebih tinggi dari itu, berarti obesitas. Untuk usia 8 tahun, kisarannya 24,8 sampai 26,4 untuk overweight. Dan lebih dari itu, berarti udah obesitas ya bunda. Selanjutnya, usia 9 tahun, kisarannya antara 26,5 sampai 28,2. Seperti biasa, jika berada dalam kisaran berarti overweight, dan jika lebih daripada kisaran berarti obesitas. Sekarang usia 10 tahun, kisarannya di antara 28,4 sampai 30. Jika di antara kisaran itu, maka overweight, dan jika lebih, maka obesitas. Pada anak usia 11 tahun, kisarannya berada pada 30,2 sampai 31,8. Jika berada pada kisaran tandanya overweight, dan jika lebih berarti obesitas. Nah, yang terakhir usia 12 tahun nih. Kisarannya antara 31,9 sampai 33,3. Jika diantaranya overweight, dan jika lebih dari itu obesitas. Kok susah kali lah dek, gak bisa memangnya kau permudah sedikit? Aku mau kasih tahu cara yang lebih mudah nih bunda.
Caranya, masuk aja ke link ini nih, link hellosehat.com. Kalian akan masuk ke bagian kalkulator, BMI, dan berat badan. Nanti kalian cukup memasukkan tinggi badan dalam sentimeter dan berat badan dalam kilogram. Terus klik aja yang ada kata hitungnya. Dan tada! Muncullah hasilnya apakah anak Bunda obesitas atau enggak nih. Cukup simpel kan Bunda? Bunda tahu nggak sih kenapa anak yang obesitas harus menurunkan berat badannya? Anak yang obesitas lebih rentan untuk memiliki masalah pada kesehatan dan psikologisnya juga loh. Pada masalah kesehatan, anak akan terserang penyakit diabetes, asma, jantung, dan tekanan darah tinggi. Wah, serem banget ya kok sampai itu terjadi. Nah, untuk masalah psikologisnya, anak akan menjadi tidak percaya diri karena seringnya teman-teman sebaya mereka yang membanding-bandingkan mereka dengan orang lain. Lalu anak juga akan mengalami depresi loh, karena seringnya terjadi pemulihan pada anak yang berobesitas, sehingga anak bisa menjadi tertekan, lalu menjadi depresi. Yang terakhir nih Bun, anak akan mengalami masalah pada emosinya, yaitu anak kesulitan untuk mengungkapkan perasaannya, dan hal tersebut dapat memicu depresi, cemas, kesedihan, hingga gangguan makan. Tapi ada juga loh Bun, anak yang mengeluarkan kemarahannya sehingga cenderung menolak atau membantah saat diberitahu, sehingga anak akan menjadi pemarah. Nah, terus bagaimana sih cara untuk mencegah obesitas pada anak? Pertama, aktivitas fisik sangat berpengaruh loh. Bunda bisa ajak anak Bunda untuk olahraga informal dengan teman ataupun keluarga. Contohnya seperti berjalan kaki. Kemudian, sekolah juga berpengaruh loh. Sekolah dapat memberikan edukasi pada anak-anak mengenai pola makan yang sehat. Nah, tahu nggak sih Bunda, ternyata peneliti mendukung upaya bahwa harus adanya pelatihan gaya hidup sehat oleh anak loh. Contohnya, Bunda bisa menasehati anak untuk mengurangi waktunya di depan televisi atau komputer. Terus, Bunda juga bisa menyiapkan bekal makanan yang sehat untuk anak. Maka dari itu, peran orang tua, pendidikan, dan lingkungan sangatlah berpengaruh dalam mencegah obesitas pada anak. Tapi gimana ya kalau anak saya sudah terlanjur obesitas? Tenang aja Bun, obesitas bisa diatasi kok. Berikut caranya. Untuk mengatasi obesitas, Bunda bisa memilih bahan makanan yang tepat untuk anak. Contoh, pemilihan karbohidrat yang penuh serat seperti nasi merah, protein yang cenderung rendah lemak seperti ikan, juga lemak yang sehat seperti minyak zaitun untuk menghindari timbunan lemak di tubuh anak Bunda. Gak cuma pilihan makanan, obesitas juga bisa lebih cepat diatasi dengan aktivitas fisik seperti olahraga rutin.